Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan membahas mengenai THR dan gaji ke-13, di mana THR dan gaji ke-13 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022. Selain gaji pokok, seorang ASN itu juga menerima yang namanya THR teman-teman dan gaji ke-13. Nah, jadi peraturan tentang gaji ke-13 dan THR itu diatur dalam PP nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Jadi ini adalah peraturan terakhir ya mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 ini. Biasanya setiap tahun akan ada peraturan pembaruannya dari peraturan ini. Nah, jadi yang menerima THR dan gaji ke-13 itu teman-teman adalah aparatur negara, di mana aparatur negara ini terdiri dari PNS dan CPNS, kemudian ada P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Jadi ini yang termasuk aparatur negara. Nah, selain itu, selain dari kelima ini ya teman-teman. Nah, aparatur negara juga termaksud wakil menteri, staf khusus di kementerian, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, kemudian pimpinan atau anggota lembaga non-struktural, dan seterusnya. Ini ada beberapa sih ya yang termaksud dalam aparatur negara. Jadi nanti jika teman-teman ingin melihat lebih lanjut, silakan buka di peraturannya ya teman-teman. Nah, kemudian pejabat negara juga termasuk aparatur negara ya, seperti presiden, wakil presiden, kemudian ada ketua, wakil ketua, dan anggota MPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, dan DPRD, dan seterusnya. Ini juga termasuk penerima THR dan gaji ke-13. Gubernur, wakil gubernur, bupati, atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian selain aparatur negara, teman-teman yang kita sudah lihat tadi ya, penerima dari THR dan gaji ke-13 itu juga ada pensiunan, di mana pensiunan ini terdiri dari pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara. Selain itu, selain aparatur negara, pensiunan juga ada penerima pensiun, teman-teman. Penerima pensiun ini adalah keluarga dari PNS atau TNI atau Polri yang sudah meninggal dunia atau tewas ya. Jadi ketika seorang ASN itu sudah meninggal dunia atau tewas dalam bertugas, nah itu tetap mendapatkan yang namanya THR dan gaji ke-13 teman-teman, di mana THR dan gaji ke-13-nya itu nanti akan diterima oleh keluarganya. Contohnya seperti istri atau suaminya, anaknya, atau orang tuanya bagi ASN yang belum berkeluarga. Di sini disebutkan ya bahwa penerima pensiun itu terdiri dari penerima pensiun janda atau duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas. Kemudian penerima pensiun janda duda atau anak dari pensiunan PNS, bedanya sini ya. Ini anak dari PNS yang meninggal dunia, jadi waktu PNS-nya meninggal, statusnya itu masih PNS, sedangkan di bawah ini dia itu statusnya sudah pensiunan PNS kemudian meninggal dunia. Jadi ini bedanya ya. Memang agak mirip-mirip tapi berbeda. Kemudian ada penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri, suami, dan anak. Ada penerima pensiun warakawuri ya teman-teman, maaf. Warakawuri atau duda atau anak dari prajurit TNI yang gugur, tewas, meninggal
kemudian ada pensiunan prajurit TNI yang meninggal dunia, kemudian ada penerima pensiun warakawuri atau duda atau anak dari anggota Polri, dan ada juga pensiunan anggota Polri. Ini semua adalah penerima pensiun, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, itu adalah semua penerima pensiun yang akan mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kemudian selain itu ada yang namanya penerima tunjangan. Penerima tunjangan ini juga akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 dari negara. Nah, siapa saja yang menjadi penerima tunjangan? Penerima tunjangan juga sudah dijelaskan dalam peraturan ini, teman-teman. Contohnya seperti penerima tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan, dan seterusnya. Nah, ini ada banyak ya, teman-teman. Jadi, penerima-penerima tunjangan ini, ya, yang disebutkan dalam peraturan ini, juga akan mendapatkan THR dan gaji ke-13. Nah, ini juga masuk ya, penerima tunjangan pokok orang tua anggota Polri yang gugur atau tewas meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri, suami, dan anak, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita akan masuk dalam besaran THR dan gaji ke-13. Jadi berapa sih sebenarnya besaran THR dan gaji ke-13 itu? Nah, jadi untuk teman-teman yang menjadi ASN di pusat, ya, jadi PNS, P3K yang di pusat, prajurit TNI, Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas KPK, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, besaran THR dan gaji ke-13-nya yang akan bersumber dari APBN itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tukin atau tunjangan kinerja, teman-teman. Sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, dan atau kelas jabatannya. Jadi inilah besaran THR untuk teman-teman yang bekerja di pusat. Nah, untuk kelas jabatan ini, buat teman-teman yang masih belum tahu kelas jabatan, saya pernah bahas ini di video saya sebelumnya, bagaimana cara mencari kelas jabatan ya. Teman-teman tinggal buka aplikasi Sikejap, nanti teman-teman bisa mencari kelas jabatan teman-teman di situ. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk THR dan gaji ke-13 yang anggarannya itu diambil dari APBD, ya, APBD. Ini untuk teman-teman ASN yang di daerah. Jadi ini untuk teman-teman PNS dan P3K yang ada di daerah. Contohnya seperti saya adalah PNS daerah, jadi gaji ke-13 saya dan THR saya diambil dari APBD. Nah, besarannya itu teman-teman terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah, tapi tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskalnya. Jadi ini adalah opsi ya teman-teman. Kalau saya itu kebetulan tidak dapat ini karena salah satu syaratnya itu harus memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Jadi kalau semisal daerahnya tidak mampu, ya ini tidak wajib dibayarkan. Jadi yang wajib yang ini saja. Nah, inilah yang saya dapatkan sebelumnya. Nah, ini juga tetap disesuaikan dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya ya, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang CPNS itu juga mendapatkan THR dan gaji ke-13. Nah, sama ya, untuk teman-teman di pusat, yang CPNS di pusat, itu 80% gaji pokok PNS, tunjangan keluarga bagi yang berkeluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja atau tukin. Ini juga disesuaikan dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Kemudian untuk teman-teman CPNS di daerah, itu 80% dari gaji pokok teman-teman sebagai CPNS, tunjangan keluarga bagi yang berkeluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50%
bagi instansi pemerintah yang memberikan tambahan penghasilan atau TPP dengan tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerahnya. Ini juga disesuaikan dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Kemudian untuk THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun itu terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk THR dan gaji ke-13 bagi penerima tunjangan itu besarannya teman-teman sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan, yang dimana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah besaran THR dan gaji ke-13 untuk seorang ASN ya teman-teman. ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan berdasarkan PP nomor 16 tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih CPNS ya. Ini sebagai bahan informasi untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.